Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Atika Harun dengan NIM 240500807 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil simulasi rangkaian pengondisi sinyal yang telah saya lakukan menggunakan software Proteus. Rangkaian yang saya bahas meliputi op-amp inverting, op-amp non-inverting, band pass filter, low pass filter, dan juga high pass filter. Sebelum memasuki rangkaian, saya akan sedikit menjelaskan untuk tujuan praktikumnya. Tujuan praktikum ini yaitu memahami prinsip dasar op-amp dalam konfigurasi inverting dan juga non-inverting, kemudian mengetahui pengertian rangkaian band pass filter, low pass filter, dan juga high pass filter. Selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi karakter dan juga fungsi tiap rangkaian analog. Kemudian ada mengamati respon rangkaian menggunakan simulasi Proteus dan juga menyimpulkan kesesuaian hasil simulasi dengan teori. Untuk teori dasarnya yaitu pengondisi sinyal adalah proses mengelola sinyal agar sesuai untuk tahap pemrosesan berikutnya, seperti penguatan, penyaringan, dan penyesuaian level. Op-amp digunakan untuk menguatkan atau memodifikasi sinyal, sedangkan filter digunakan untuk memilah sinyal berdasarkan frekuensi. Nah, rangkaian-rangkaian ini itu bekerja dengan mengatur parameter seperti resistansi, kapasitansi, dan juga penguat sinyal dan yang dapat diolah lebih akurat pada sistem elektronika. Nah, untuk yang rangkaian pertama yaitu adalah rangkaian op-amp inverting. Op-amp inverting adalah konfigurasi penguat yang menerima input pada kaki inverting dan menghasilkan output yang berbalik fase 180 derajat terhadap sinyal inputnya. Baik, kita lihat pada rangkaian simulasi. Nah, pada rangkaian ini sinyal input diberikan melalui resistor Rin menuju kaki inverting negatif, sedangkan kaki non-inverting atau positif dihubungkan ke ground. Output kemudian kembali ke kaki inverting melalui resistor feedback RF. Saat rangkaian ini disimulasikan, di Proteus terlihat bahwa output mengalami pembalikan fase sebesar 180 derajat. Artinya, ketika sinyal input berada pada kondisi positif, sinyal output berada pada kondisi negatif, dan begitu pula sebaliknya. Gelombangnya tetap sama, namun orientasinya terbalik. Selain itu, besarnya amplitudo output tergantung pada nilai RF dan juga Rin-nya. Peningkatan nilai RF menghasilkan penguatan lebih tinggi, sementara peningkatan Rin menurunkan gain-nya. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian op-amp non-inverting. Op-amp non-inverting sendiri adalah rangkaian penguat yang menerima input pada kaki non-inverting dan menghasilkan output yang sefase ataupun searah dengan sinyal inputnya. Kita lihat pada rangkaian simulasinya. Nah, pada konfigurasi ini, sinyal input diberikan langsung ke kaki non-inverting atau positif. Sedangkan kaki inverting negatif dihubungkan dengan jaringan feedback yang terdiri dari resistor RF dan juga RG. Hasil simulasi menunjukkan bahwa output pada rangkaian ini sefase dengan input atau tidak mengalami pembalikan fase. Bentuk sinyal output ini mengikuti input secara langsung. Namun, amplitudonya meningkat sesuai nilai penguatan rangkaian. Ketika nilai RF diperbesar, amplitudo output semakin tinggi. Sebaliknya, jika peningkatan nilai RG akan menurunkan penguatan. Rangkaian ketiga adalah band pass filter. Band pass filter adalah filter yang hanya meloloskan sinyal dengan frekuensi menengah dan menahan sinyal berfrekuensi rendah maupun tinggi.
Rangkaian ketiga adalah band pass filter yang merupakan kombinasi dari high pass filter pada bagian awal dan low pass filter pada bagian akhir. Fungsi filter ini adalah meloloskan sinyal dengan frekuensi menengah serta meredam sinyal yang memiliki frekuensi terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Nah, saat disimulasikan terlihat bahwa output sangat kecil pada frekuensi rendah. Ketika frekuensi dinaikkan, terdapat rentan tertentu di mana output meningkat secara signifikan, yang menunjukkan bahwa frekuensi tersebut berada dalam daerah passband filter. Setelah melewati frekuensi tertentu, output kembali menurun. Pola ini menunjukkan respon khas BPF yang hanya meloloskan frekuensi tengah. Kemudian rangkaian selanjutnya yaitu adalah low pass filter. Low pass filter adalah filter yang meloloskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Low pass filter yang berfungsi untuk meloloskan frekuensi rendah dan juga meredam frekuensi tinggi itu umumnya terdiri dari resistor dan juga kapasitor yang disusun sedemikian rupa sehingga pada frekuensi rendah sinyal dapat melewati rangkaian dengan mudah. Namun pada frekuensi tinggi sinyal diredam oleh kapasitor. Nah, kita memasuki ke simulasinya. Simulasi menunjukkan bahwa amplitudo output tetap besar saat input memiliki frekuensi rendah. Namun, ketika frekuensi dinaikkan, amplitudo output secara bertahap menurun. Setelah melewati frekuensi cut-off, output terlihat sangat kecil atau hampir hilang. Nah, hal ini itu sesuai dengan karakteristik dasar dari LPF sendiri. Kemudian ada high pass filter. High pass filter adalah filter yang meloloskan sinyal berfrekuensi tinggi dan juga meredam sinyal berfrekuensi rendah. Nah, dalam simulasi Proteus, ketika frekuensi input masih rendah, output hampir tidak muncul karena sinyal ditahan oleh kapasitor. Namun, setelah frekuensi dinaikkan hingga melewati titik cut-off, output mulai terlihat dan amplitudo meningkat seiring dengan bertambahnya frekuensi. Respon ini itu menunjukkan bahwa HPF bekerja dengan baik sesuai dengan teorinya. Selanjutnya, pada bagian perubahan, saya menjelaskan dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan karakteristik penguatan dan juga frekuensi kerja dari masing-masing rangkaian. Untuk BWF adalah gabungan dari HPF dan juga LPF. HPF dengan frekuensi bawah 100 Hz dan juga LPF dengan frekuensi atas 1 kHz sehingga rentang frekuensi yang dilewatkan adalah 100 Hz sampai dengan 1000 kHz. 1 kHz. Kemudian dengan nilai komponen pada R 1,6 kHz kilo ohm, kapasitor 0,1 mikrofarad sehingga nilai frekuensi potongan teoritis adalah frekuensi sama dengan 1/2 pi RC sama dengan 1/2 pi 1600 dikali 0,1 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 995 Hz atau 1 kHz. Nilai komponen resistor 16 kilo ohm, kemudian kapasitor 0,1 mikrofarad. Perhitungan frekuensi cut-off-nya, frekuensi sama dengan 1/2 pi RC sama dengan 1/2 pi 16.000 dikali 0,1 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 99,5 Hz. Untuk evaluasi dari praktikum ini menunjukkan bahwa tiap rangkaian memiliki karakteristik yang konsisten dengan fungsi dasarnya. Pada rangkaian op-amp inverting, output terbukti mengalami pembalikan fase yang terlihat dari perubahan arah tergantung ketika input berubah. Pada konfigurasi non-inverting, output mengikuti input secara berlangsung dan menunjukkan penguatan yang stabil. Untuk rangkaian filter, band filter dan menampilkan respon maksimum di frekuensi tengah dan juga penurunan tajam pada
frekuensi rendah dan tinggi sesuai kurva ideal. Low pass filter menunjukkan penurunan amplitudo yang semakin signifikan. Ketika frekuensi meningkat, sedangkan high pass filter mulai meloloskan sinyal secara efektif setelah melewati frekuensi cut off. Grafik yang dihasilkan memperjelas batas frekuensi kerja masing-masing filter dan juga menunjukkan transisi respon yang mulus sesuai nilai komponen yang digunakan. Kesimpulan, rangkaian op-amp menunjukkan perbedaan karakter antara konfigurasi inverting dan juga non-inverting dalam memproses sinyal. Filter yang digunakan mampu memilah sinyal berdasarkan frekuensi sehingga terlihat jelas batas kerja masing-masing rangkaian. Simulasi membantu memperjelas hubungan antara teori dan juga respon nyata pada sinyal yang diuji. Secara keseluruhan, pengkondisi sinyal ini memberikan pemahaman terhadap mahasiswa untuk menyesuaikan sinyal sesuai kebutuhan sistem. Demikian penjelasan lengkap mengenai rangkaian pengkondisi sinyal yang telah saya simulasikan di Proteus beserta pembahasan perhitungannya. Secara keseluruhan, seluruh rangkaian bekerja sesuai teori dan juga baik dari sisi penguatan op-amp maupun respon frekuensi pada filter. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mencari